Corona agar menjadi karunia. Rasulullah bersabda, tidaklah fahisyah, yaitu perbuatan keji seperti zina, LGBT dan lain sebagainya, meluas di suatu negeri dan menjadi hal yang lumrah, kecuali Allah akan turunkan penyakit, wabah menular, dan kelaparan. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi di masa-masa dahulu. Berbagai analisa tentang corona, siapa yang bikin, untuk tujuan apa, dan seterusnya, itu wajar saja. Namun satu hal yang jangan sekali-kali lalai, bahwa semua yang terjadi ini atas keizinan Allah semata. Pertanyaannya, bila semua ini atas keizinannya, mengapa Allah mengizinkan sesuatu yang nampak buruk ini terjadi di masa kita? Jawabnya, kita tidak boleh mempertanyakan fi'lullah. Mengapa Allah melakukan ini atau itu? Itu sungguh hak Allah semata-mata. Yang justru harus kita lakukan adalah mencoba mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Di antara hikmah itu adalah bahwa Allah sungguh yang paling berkuasa di alam semesta. Terkadang pikiran dan batin kita diselimuti kepercayaan yang salah, bahwa penguasa dunia kini adalah negara tertentu atau kelompok tertentu. Seakan cengkraman kuasa manusia-manusia itu bisa mengendalikan segala-galanya, bahkan soal rezeki, hidup dan mati. Inilah cacat akidah. Saatnya kita kembali kepada keyakinan yang benar bahwa penguasa alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Presiden Italia yang akhirnya mengakui betapa lemahnya diri dan negaranya, hingga memasrahkan nasib mereka kini pada kuasa langit yang memang tidak kuasa lagi mereka menghadapi musibah corona kali ini. Itulah fitrah yang benar, kembali kepada penguasa yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, pola hidup yang makin bebas, mengumbar syahwat. Seakan manusia hidup di tempatnya sendiri, padahal tidaklah sejengkal tanah pun kecuali semua ini milik Allah. Aturan Allah diabaikan. Saat aturan penguasa diabaikan, dilecehkan, dan masyarakat merasa bisa membuat aturan hidup sendiri yang justru berlawanan dengan aturan sang penguasa, wajar sekali bila sang penguasa murka, dan di antara bentuk murkanya adalah digelontorkan kepada mereka cemeti azab. Ini terkait kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun yang sangat sombong karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Bahkan di masa Fir'aun, Allah hadiahkan angin puting beliung yang memporak-porandakan Mesir seisinya. Mereka janji untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Namun ketika kondisi mulai normal, mereka ingkar lagi. Lalu Allah kirimkan jutaan belalang, merusak semua tanaman dan ladang pertanian negeri itu. Mereka pun berjanji bertaubat. Setelah normal, mereka ingkar lagi. Allah kirim kutu, menghinggapi kepala dan pakaian Fir'aun dan kaumnya tanpa terkecuali. Saat janji taubat dan kembali normal, ingkar lagi. Maka dikirimkan lagi kodok, sampai kodok-kodok itu berada di semua bejana, piring-piring, dan di meja hidangan mereka. Mereka janji taubat, saat normal, ingkar lagi. Lalu Allah jadikan darah mengalir di mana-mana. Janji bertaubat, lalu ingkar lagi. Semua musibah ini diawali sejak Fir'aun menganggap diri sebagai Tuhan yang merasa paling berkuasa dan bisa melakukan apa-apa semau-maunya. Kabar taubat, lalu ingkar lagi, didatangkan azab lagi, dan seterusnya. Akhirnya Laut Merahlah yang menuntaskan tugas menghukum mereka. Kita mesti sadar diri untuk segera memperbaiki sikap-sikap kurang ajar kita pada sang penguasa jagat raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, tidaklah Allah mengazab suatu negeri yang dirimu Muhammad
berada bersama mereka sedang mereka terus beristighfar. Rasulullah telah wafat dan cara menghadirkan beliau adalah dengan memperbanyak bersolawat. Dan juga kita mesti memperbanyak istighfar. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, bila di suatu kawasan ada 4 golongan ini, maka akan terbebas dari segala musibah, wabah, juga bencana. Golongan pertama adalah pemimpin yang adil dan tidak zalim. Yang kedua, ulama yang lurus. Yang ketiga, masyayikh yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wanita-wanita menjaga penampilan sebagai muslimah dan tidak tabarruj. Merekalah para pengaman sebuah negeri. Betapapun kondisi saat ini nampak mencekam, namun selalu terbuka peluang untuk mengoptimalkan amal kebaikan. Bersolawat, beristighfar, bertasbih, peduli pada sesama. Jangan serakah dan ingin hidup nyaman sendiri. Berbagilah dan pedulilah pada orang-orang di sekitar. Karena kesempurnaan iman seseorang justru saat kita membawa manfaat bagi sesama. Mari saling bahu-membahu. Namun jangan sekali-kali merasa mampu melawan virus atau kuman. Ungkapan di mana-mana bahwa kita melawan corona itu harus diperbaiki. Itu kesombongan. Saat wabah turun, para waliullah, para kekasih Allah tidak berani berdoa agar diangkat atau dihilangkan. Biarlah Allah memberi sanksi bagi yang lalai dari hamba-hambanya itu. Banyak yang bermaksiat agar taubat, sedang bagi yang selama ini taat mungkin tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kepadanya lah kita semua memasrahkan diri. Kita bermohon ampunan dan rahmatnya agar semuanya kembali pulih dan lebih baik lagi. Amin.